Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan wilayah berada di Kecamatan Palu Selatan. Dengan anggota kelompok yang pertama, Ibnu Munzir, Rasdiwal Ramadan, Muhammad Fauzan, Desya Geral, Renia Ramadan, Ahmad Wahyudi, Anugraha, saya sendiri, Miutia Latifah, Zaskia, Syara Aulia, Ida Kenanta, Ansa Sawalya, Mariela Kaulawan, dan Mayang Puspitasari. Berikut merupakan peta penggunaan lahan Kecamatan Palu Selatan. Kecamatan Palu Selatan terdiri atas 5 kelurahan. Yang pertama, Kelurahan Birobuli Utara. Berikut merupakan tabel jenis penggunaan lahan berdasarkan revisi RT RW Kota Palu tahun 2021. Dengan jenis penggunaan lahan ada 9. Dengan luas totalnya 463,88 hektar. Berikut merupakan tabel penggunaan lahan berdasarkan kondisi existing. Yang berubah hanya kawasan perkantoran dari 4,82 hektar menjadi 7,40 hektar, kawasan transportasi dari 131,97 hektar menjadi 129,39 hektar, RTH kota dari 2,11 hektar menjadi 5,91 hektar. Berikut merupakan tabel ITBX di Rawali Utara. Dengan penggunaan lahan yang pertama, kawasan perumahan dengan kondisi existing yang tidak sesuai terdapat RTH kota berupa lapangan olahraga. Dengan luas lahan 3,8 hektar dengan ITBX yang pertama bersyarat karena pemanfaatan lahan sebagai ruang terbuka memerlukan izin penggunaan bersyarat pada perumahan kepadatan rendah dan perumahan kepadatan sedang yang tidak diizinkan pada perumahan kepadatan tinggi. Gambar di samping merupakan gambar lapangan olahraga yang berada di Jalan Garuda. Yang kedua, kawasan transportasi. Dengan kondisi existingnya terdapat kawasan perkantoran BMKG. Yang kedua yaitu penggunaan lahan kawasan transportasi dengan kondisi existing terdapat kawasan perkantoran dengan luas 2,8 hektar dengan tabel ITBX diizinkan. Dikarenakan informasi dari BMKG sangat penting yang disebut AWOS. AWOS digunakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam aktivitas penerbangan berupa parameter suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, arah dan kecepatan angin, jarak pandang, dan tinggi awan. Gambar di samping merupakan kantor BMKG yang berada di Bandara Mutiara Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Munzir. Saya akan presentasikan Kelurahan Birobuli Selatan. Berikut peta penggunaan lahan Kelurahan Birobuli Selatan. Kemudian tabel jenis penggunaan lahan berdasarkan revisi RT RW Kota Palu tahun 2021. Luas total 238,46 hektar. Kemudian persen luas keseluruhan 99,97 hektar. Kemudian tabel penggunaan lahan berdasarkan kondisi existing. Luas total 238,46 hektar dan persen luas keseluruhan 99,97 hektar. Kemudian perubahan penggunaan lahan Kelurahan Birobuli Selatan. Jenis penggunaan lahannya ruang terbuka hijau dengan luas 34,03 hektar. Kemudian kawasan perkantoran dengan luas 0,63 hektar. Kemudian kawasan kesehatan dengan luas 0,20 hektar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Rasdiwal Ramadan. Berikut tabel ITBX Birobuli Selatan. Di Birobuli Selatan pada zona kawasan permukiman terdapat kawasan perkantoran yang luasnya 0,63 hektar. Berdasarkan tabel ITBX, di satu lokasi dia bersyarat karena terdapat di perumahan kepadatan tinggi. Dan salah satu lagi diizinkan karena berada di perumahan kepadatan sedang. Berikut salah satu gambarnya terdapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selanjutnya, pada kawasan perumahan terdapat kawasan kesehatan yang luasnya 0,20 hektar. Berdasarkan tabel ITBX-nya diizinkan karena pemanfaatan lahan sebagai puskesmas diizinkan pada perumahan kepadatan rendah ke tinggi. Berikut gambarnya terdapat puskesmas Bulili. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Saya akan melanjutkan hasil paparan saudara saya. Di Birobuli Selatan, khususnya kawasan perumahan, ternyata pada kondisi existingnya terdapat ruang terbuka hijau seluas 34,03 hektar. Dan pada tabel ITBX-nya
terdapat dua lokasi, yaitu lokasi pertama bersifat bersyarat pada perumahan kepadatan rendah dan perumahan kepadatan sedang. Di lokasi kedua bersifat tidak diizinkan pada perumahan kepadatan tinggi. Berikut ruang terbuka hijau pada Jalan Adam Malik. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Skia. Jadi saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi ini adalah peta kelurahan Tatura Utara. Ini adalah tabel jenis penggunaan lahan berdasarkan revisi RT RW Kota Palu tahun 2021, yang dimana jenis penggunaan lahannya itu ada 6, dan luas totalnya itu ada 197,7 hektar. Dan ini adalah tabel penggunaan lahan berdasarkan kondisi existing. Ini dimana kawasan perdagangan dan jasa itu, kalau yang di jenis penggunaan lahan itu dia 24,24 hektar. Nah, sedangkan di sini dia menjadi 22,51 hektar. Nah, sedangkan kawasan perumahan yang di jenis penggunaan lahannya itu jadi 148,11 hektar. Nah, sedangkan di kondisi existingnya itu 145,78 hektar. Nah, sedangkan lahan kosong itu 4,06 hektar. Nah, sekarang ini adalah tabel ITBX Tatura Utara, di mana yang pertama terdapat penggunaan lahan yaitu kawasan pemukiman dengan kondisi existingnya itu lahan kosong dengan luas 2,33 hektar dengan ITBX-nya itu tidak diizinkan karena pemanfaatan lahan kosong yang tidak diizinkan pada perumahan kepadatan tinggi. Nah, di samping itu adalah lahan kosong. Gambar yang di samping itu adalah lahan kosong. Nah, terus yang kedua itu terdapat penggunaan lahan yaitu kawasan perdagangan dan jasa dengan kondisi existingnya lahan kosong juga dengan luas 1,73 hektar dengan ITBX-nya itu tidak diizinkan karena pemanfaatan lahan sebagai lahan kosong tidak diizinkan pada kawasan perdagangan dan jasa. Nah, gambar di samping merupakan lahan kosong di Muhammad Yamin. Selanjutnya ada Kelurahan Tatura Selatan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syara Aulia. Di sini ada tabel jenis penggunaan lahan berdasarkan revisi RT RW Kota Palu tahun 2001. Ada 9 jenis penggunaan lahan. Pertama ada kawasan pendidikan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peribadatan, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan perumahan, ruang terbuka hijau, sempadan sungai dan sungai dengan total luas 164,5 hektar. Selanjutnya ada tabel penggunaan lahan berdasarkan kondisi existing, yang mana ada 11 jenis penggunaan lahan. Pertama ada kawasan pendidikan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peribadatan, perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan perumahan, kawasan kesehatan, sempadan sungai, ruang terbuka hijau, dan juga lahan kosong dengan total luas 164,5 hektar. Perkenalkan, nama saya Anissa Sawalia. Baik, selanjutnya perubahan penggunaan lahan Kelurahan Tatura Selatan. Jenis penggunaan lahan yang pertama yaitu lahan kosong seluas 5,8 hektar. Yang kedua kawasan kesehatan seluas 0,859 hektar. Dan yang ketiga kawasan pendidikan seluas 1,436 hektar. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Indra Skiananta. Berikut tabel ITBX Tatura Selatan. Pada kelurahan ini terdapat kawasan perumahan yang kondisi existingnya yaitu kawasan kesehatan dengan luas 0,85 hektar. Dan pada tabel ITBX-nya diizinkan karena pemanfaatan lahan sebagai puskesmas diizinkan pada perumahan kepadatan rendah sampai tinggi. Berikut merupakan kawasan kesehatan yaitu Puskesmas Mabelopura yang terdapat di Jalan I Gusti. Selanjutnya terdapat kawasan perumahan yang dimana kondisi existingnya yaitu kawasan pendidikan dengan luas 1,436 hektar. Di mana tabel ITBX-nya bersifat bersyarat karena pemanfaatan lahan sebagai SD dan SMP memerlukan izin penggunaan bersyarat pada perumahan kepadatan rendah sampai tinggi. Gambar di samping merupakan
kawasan pendidikan yaitu SDN 1 dan 2 Tatura dan SMP 9 Palu. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi ini adalah peta kelurahan Petobo. Ini tabel jenis penggunaan lahan berdasarkan revisi RT/RW Kota Palu tahun 2021. Yang terdapat di jenis penggunaan lahannya itu ada 9, yaitu kawasan pendidikan, ada kawasan perdagangan dan jasa, ada kawasan pertahanan dan keamanan, ada kawasan perumahan, ada kawasan tanaman pangan, ada kawasan transportasi, ada RTH atau ruang terbuka hijau, ada sepadan sungai, dan luas totalnya itu ada 79,8 hektar. Nah, di sini ada tabel penggunaan lahan berdasarkan kondisi existing-nya. Yang terdapat itu ada 12 kondisi penggunaan lahan kondisi existing, di mana satu itu ada kawasan pendidikan, kawasan perdagangan dan jasa, ada kawasan pertahanan dan keamanan, ada kawasan perumahan, ada kawasan tanaman pangan, ada kawasan transportasi, ada ruang terbuka hijau, ada sepadan sungai, makam, peternakan, dan sarana sosial. Yang luas totalnya itu ada 79,8 hektar. Dan ini adalah tabel ITBX Petobo yang terdapat penggunaan lahannya yaitu kawasan perumahan dengan kondisi existing terdapat ruang terbuka hijau dengan luas 3,1 hektar. Dengan ITBX-nya itu bersyarat karena pemanfaatan lahan sebagai taman kota yang memerlukan izin pengguna bersyarat pada perumahan kepadatan rendah dan perumahan kepadatan sedang. Yang dimana gambarnya ini berada di gambarnya ini yaitu Taman Kota Doyata. Nah, untuk di peta kelurahan Petobo ini, kalau untuk hijau-hijaunya ini, karena kejadian gempa pada tahun 2018 kemarin, dulunya ini perumahan. Nah, sekarang menjadi ruang terbuka hijau atau sekarang dikenal sebagai Petobo Memorial Forest. Sekian presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.